itu Allah berikan sesuatu yang dengan pemberian Allah tadi katanya disyukuri, itu ternyata harus mampu dilewatkan atau dijalurkan atau listrik itu dialirkan sebelumnya. Yang listrik tidak dialirkan sebelumnya atau tidak diinfakkan, itu berarti pahala akhiratnya terputus. Jadi bukan hanya semata-mata mencintai akhirat tapi tidak mengamalkan. Makanya benar-benar nomor 2 tadi. Jadi disuruh mengamalkannya. Itu semua tafsir monggo nanti dikaji dilihat. Jadi tafsirnya setelah Allah pilih kita dan kita itu disuruh mencari ilmu atau bekal akhirat. Tapi di sini tafsirnya yang bekal itu akan diterima bila yang untuk akhirat sudah kita miliki, terus tanpa reserve, tanpa memiliki upah apapun, hanya tadi ada upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh malaikat. Itu tafsir daripada wabda'i bima ataqallahu daral akhirat. Kalimat berikutnya wala tansa nasibaka minad dunya, ini hanya sebagai cawikan. Apa itu bahasa cawikan? Sebagai pengisi. Jadi kalau mati sekarang ada pulsa diisi lagi. Jadi jangan lupa kalau mati diisi. Kalau mati diisi. Nah sekarang dunia terbalik dibalik, para pengisi terus tapi tidak mengamalkan. Itulah yang sering saya temukan tokoh sorga ini nyari jargoni omong doa. Itu yang menjadi tokoh ukur awalan, dan kebetulan saya tidak bersamaan tadi memikirnya dengan Profesor Yayazi Junaidi tadi, tapi kebetulan ini ayatnya kok nyambung. Jadi maka dari itu mohon maaf, ini sebagai landasan. Yang kedua, pemahaman bersama nanti menjadi PR dari stakeholder. Yayasan kita adalah Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah As-Salam. Tambahannya ada As-Salam. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sudah dapat akte notaris, ternyata pembaharuan untuk Kemenkumham Al-Barokah itu sudah didahului kalau tidak salah oleh Jawa Timur yang sudah mendapatkan Kemenkumham. Akhirnya kami diminta untuk menambah atau merubah. Kita sepakat pada waktu itu hadir saya selama Mas Mbak dan Sono satu pada waktu itu kayaknya juga ikut ya. Kalau saya sidik itu merubah dengan menambah. Cuma sekarang banyak persepsi yang salah. Jadi pondok pesantren Al-Barokah As-Salam. Kalau pondoknya tidak ada nama As-Salam, semua PPI Al-Barokah, Madrasah Diniyah Al-Barokah, Pondok Pesantren Al-Barokah, MTSSA Al-Barokah, SMK Islam Al-Barokah tanpa As-Salam. Karena semua lembaga tadi di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah As-Salam. Maka kita kirim Bapak melalui medsos itu sebagai untuk diketahui. Sampai di sini memahami. Yang kedua, yang ketiga Pak Asari ini kayaknya visi dan misi. Nanti untuk yayasan MTS, SMK, TPI, Madrasah Diniyah itu diperbaharui kembali untuk diperkuat. Jadi kan setiap lembaga masing-masing ada visi dan misi. Karena ini penting untuk kita. Lalu yang selanjutnya ada beberapa kiat yang ingin saya sampaikan dan kayaknya tadi sinonim atau hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Kayaknya hampir mirip.
Di antara kita ingin maju, kemarin ada dari Bandar Lampung itu untuk kesehatan. Sekarang untuk seluruh lembaga kami berharap kunci-kunci ini mudah-mudahan nanti bisa kita jalankan bersama-sama. Dan ini dipatenkan oleh RMI untuk salah satu pondok pesantren yang sudah berjalan 19 tahun. Sekarang sudah sangat maju luar biasa. Nah, kita dari 2000 sampai 2024 berarti lama kita daripada ini. Di antara itu yang pertama, menurut beliau, menurut yang memiliki lembaga ini adalah tidak mutlak merupakan sesuatu yang diusahakan untuk dijalankan, yaitu mulai dari TPQ sampai SMK, setiap elemen dan setiap murabi, setiap ustadz, setiap pengelola mengetahui potensi setiap siswa-siswi, santriwan-santriwati, anak didik. Karena kita sudah salah kaprah. Ini tujuannya, ujung-ujungnya saya lihat hampir semua sejak saya kecil sampai hari ini, itu ujung-ujungnya adalah kerja. Ujung-ujungnya piye nek wis duwe keluarga ono utawa entuk. Nah, itu disuruh oleh Allah mengembangkan potensi bukan hanya di dalam otak atau dalam bahasanya itu adalah apa namanya ya, misalnya knowledge and shift, pengetahuan murni. Knowledge and shift itu sekarang itu ternyata sudah dikalahkan oleh potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Makanya sekarang digembor-gemborkan nilai akademik itu tidak mutlak sama sekali, tapi potensi setiap anak itu yang ada. Maka saya sebenarnya tadi minta untuk jenengan itu ke bawah. Kalau di sana kan sudah biasa. Ke bawah yang sekarang ini. Dengan melihat kondisi ini, jenengan akan menerapkan nanti di tahun ajaran baru kepada seluruh siswa-siswi, anak didik mulai dari TPQ sampai SMK. Setelah tahu kondisi yayasan pondok pesantren, aku harus bagaimana? Yang ustaz bagaimana? Yang guru TPQ bagaimana? Yang sanawiyah, SMK, yang pesantren bagaimana dengan kondisi seperti ini? Karena anak-anak sekarang belas tidak bisa dijadikan standar dengan ngomong jalankan itu kemudian langsung ke sana, tapi belas atau berhenti sebentar tapi milih. Dan itu oleh guru yang baru sekarang viral itu kembali ke orang tua. Apanya? Saya juga sebenarnya tidak. Nah, HP-nya tinggal isi supaya tidak menyakiti. HP-nya dari Indonesia, mama Bandung beli diri, ngomong. Iya mak, iya. Tapi pindah ngomong. Di kereta ke, tapi pindah ngomong. Ganti bukan HP, tapi mak ini bukan HP, ini. Ya wes gini kereta Indonesia, mama rampung ke bantu menjadi kompor. Mungkin ganti mana muter. Saking kesuwe, maka sekarang sedang viral kembali ke yang lama. Ojo dolanan HP sak durunge rampung bantu mama. Ini yang kami bicarakan. Kebenarannya kita bingung. Karena itu saya berharap
Mari potensi pengembangan anak mulai sekarang ini kita usahakan. Yang kedua, berorientasi pada substansi, bukan formalitas. Selama ini kita hanya formalitas. Ini merdeka, layangan ini itu adalah refleksi daripada tidak substansi yang dikedepankan, tapi formalitas yang dikedepankan. Jadi yang mengajar, tidak membina, tidak membantu, tidak membimbing, tidak mengarahkan. Mengajar tok semua amat harus bisa. Tuh, jadi kita mulai bergerak. Tadi kata profesor, mulai sekarang kita bergerak. Kalau pendidikan berorientasi pada substansi, ini mau apa? Kerja ujungnya, duit ujungnya. Makanya banyak kali itu sampai lompatan ini, akhirnya tidak ada di masyarakat untuk bisa bergerak. Kalau ada pasien sekarang, kita lihat di kontrakan kata satu berapa, kalau pesantren sangat banyak. Tapi ya, ini berapa? Itu fakta yang harus kita akui. Yang ketiga, bagaimana, saya ingat dulu awal saya sudah coba, bagaimana kita menggabungkan inovasi metode pembelajaran. Kita gabung. Mohon ini saya rubah semua itu. Di ruang sana ada apa namanya komputer. Bisa jadikan satu di tempat itu, kuncinya kita berikan Mas Udin. Yang bekasnya lebih manfaat untuk anak yang kira-kira nanti bisa membantu. Nah, ternyata di sini inovasi ada yang muncul. Ini ambil saja ini urusannya urusan Reza kalau dia Reza dengan Pak Kum, dengan Pak Asep, Pak Kum. Apa nih? Ini kan manfaat di pas. Oh, Pak Reza. Saya berkata, ya katanya bukan itu. Katanya di pas ini masih bisa fungsi itu ngomongnya. Ya, saya juga katanya ini inovasi dari berbagai hal. Termasuk nanti saya katakan ada pembelajaran, mohon maaf, saya mohon dipraktekkan mulai tanpa kecuali seluruh mata pelajaran berangkat satu. Saya sudah sampaikan tadi sebagainya, dan ini ditiru oleh kawan, dia sudah menjalankan dulu kayaknya. Contoh apa potensi anak matematika Bu? Dalam poro kabel apa sih matematika itu? Pak, sorry matematika siapa? WK mana WK? Saya tanya ini WK. Kira-kira potensi yang bisa mendatangkan uang matematika itu apa? Ini kan? Sekarang ini yang perlu metode digabung, inovasinya digabung. Jenengan kerjasama dengan Pak Muslim, ya, dengan Pak Muslim. Pak Muslim siapa? Jadi, dan kita kerjasama dengan wali. Dan itu saya nanti yang ngomong dan mudah-mudahan berkah. Semua diratakan, praktek yang sudah diulangi sekali lagi saja. Kelas 9, kelas 7, ya, kelas 7. Besok diulanginya pada materi yang berjudul pemotongan hewan. Pemotongan hewan oleh Pak Muslim supaya ibu-ibu tetap merasakan kuat, kepalanya dipotong, jagarnya dipotong, kemudian badannya dijadikan jidat. Untuk yang pertama wajib dari wali kembali ke wali, yang beli juga wali. Pas pengajian, maka prakteknya sehari sebelum pengajian atau pagi sebelum pengajian.
Saya perhatikan 2 kali paling tidak kembali modal. Kalau sudah ada modal bisa beli sendiri, baru kemudian dan rasanya sudah mendapatkan masukan dijual dulu. Per kelas itu punya kas, dan kas itu 1 tahun kelasnya Bu Eka bisa membelikan 1 almari kelas misal. Dihitung sudah berapa ini? Berapa pendapatannya? Kerjasamanya dengan matematika. Ini bisa berbunanya nanti. Sekarang bahasa Inggris, semua materi sudah ada. Di otak saya itu sudah ada semua, termasuk bahasa Inggris, apalagi komputer. Maka tentu itu jagoan apa kira-kira. Termasuk di madrasah, termasuk di pondok pesantren. Makanya pesantren sekarang kita itu bernegosiasi sampai akhirnya kita harus membayar atau memberi hadiah kepada grup-grup dan siapa yang olahraga di sini? Oh ya, Pak Bo, Pak Budi. Olahraga dan seni itu kan olahraga dan seni dan podcast ya, olahraga dan kesehatan. Keseniannya siapa? Seni dan budaya. Nah, misalnya seperti itu. Silakan, metode itu digabungkan. Itu yang ketiga, pengembangannya nanti dibuat sendiri. Yang keempat, sudah kita lakukan tadi, selalu berkonsultasi dengan ahli. Saya terus pesantren karena saya tapi saya langsung membuktikan di hadapan Anda. Lembaga mau maju adalah selalu berkonsultasi pada. Ini dikatakan selalu berkonsultasi dengan pakar pendidikan. Salah satunya dilakukan adalah selalu belajar, berdiskusi, bertanya kepada ahli. Yang kelima, mengedepankan penanganan sesuatu menjadi kurvali. Jadi apa itu? Ruhnya organisasi menjadi nilai. Apa tujuannya? Nah ini yang paling vital di Al-Barokah. Kami tegaskan kembali, bukan sekolah yang menjadi patokan utama, tapi pesantren yang menjadi ruhnya Al-Barokah. Sekolah untuk meramaikan pesantren, bukan pesantren untuk meramaikan sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada guru kok yang tidak sependapat, monggo saya persilakan untuk masalah tidak berjuang ya apa. Ini karena di Al-Barokah sejak awal saya tanamkan, saya punya cita-cita sekretaris saya itu adalah double standar. Gajinya masih ada dan itu dapat dikembangkan di mana-mana setelah saya termasuk Riboyo, kemudian Ploso, bahkan yang dari bahasanya luar Jawa Timur apa itu Madura yang dan Bangkalan, Bakholil itu semuanya. Dan sekarang di Lampung juga begitu, Al-Hikmah dan semuanya gitu. Jadi double standar. Jadi saya harap dengan kesini ini memang niatnya adalah menghidupkan agama Islam, li'iqla'i kalimatillah, li'iqo'il Islam. Walaupun itu sudah dijamin oleh kita. Jadi berangkat seperti kata Profesor, terima kasih kepada kaki bisa berangkat. Ini ada ilmu yang katanya mohon maaf, saya juga belajarnya udah tahu karena kesehatannya bagaimana. Ini dari YouTube. Jadi katanya kalau sudah mohon maaf ini, kalau sudah begini, tidak punya penyakit sama sekali. Kalau sudah begini, ini diangkat, terus ini diangkat ke belakang, dan ini untuk berdiri. Kalau tidak jatuh, ya berarti masih normal. Tidak punya diabetes, tidak punya apa. Dengan juga sebelah. Tapi kalau sudah sempoyongan, berarti penuh dengan diabetes, penuh dengan darah tinggi, penuh dengan silakan nanti prakteknya setelah isi makanan oleh
Kita juga belum tahu kebenarannya, saya mau tanya sama dokter lah gitu. Tapi itu katanya begitu. Yang terakhir, yang ketujuh. Jadi kalau tadi yang keenam ya, menuju kemandirian, pendidikan mandiri atau menuju pendidikan yang mandiri dan modern serta tetap istiqomah dalam bersuara. Al-hafadhu al-qadim salih wal ahdu bil jadidil. Yang terakhir, berani berpikir di luar kotak, dan itulah yang salah. Masa sih orang kan bisa, orang umum mesti, bahkan tanggapan guru, wah aku ini orang sukakan. Berani, kata profesor tadi, berani berpikir di luar kotak. Keterangannya di sini, jika cara berpikirnya masih sesuai arus umum, maka hasilnya seperti yang biasa-biasa dilihat, biasa-biasa saja, tanpa ada lompatan yang signifikan. Selalu mencari cara baru, metode baru, inovasi baru yang meminimalisir potensi Anda jadi sampai ke level tertinggi yang bisa dilakukan adalah yang menjadi fondasi lembaga yang bertahan kuat pada setiap sivitas akademik. Berani berbuat di luar kok. Aku jawab, kan? Ono asrama populer dong barang miskin Indonesia barokah. Tapi yang datang yang lain juga, ternyata keren juga ini. Jadi pertentangan, tapi harus berani. Dan ini nanti salah satunya yang dengan kurikulum tadi. Mari kita coba berani keluar dari alat. Orang-orang sekolah masak-masak diwajibkan. Orang-orang sekolah. Nah sekarang yang bahasa Arab, bahasa Inggris itu susah. Jadi anak oleh anak juga apapun tentu, maka ini perlu tim untuk menggarap aset berarti yang bergaul dengan kemarin, kemudian Mas Anggulullah kemarin jalan-jalan dari dunia di belakang mungkin di forum ini Mas Anggulullah dengan Pak Aset itu bisa disampaikan selain ini. Paling akhir bapak-bapak ibu mulai detik ini semangat sekali. Jadi mulai tahun ajaran baru besok kami sudah mengadakan secara personal dan tidak secara menyeluruh bersama stakeholder, tapi dari person ke person. Mohon dari PPI kami mohon untuk mengatur dengan baik. Demikian pula nanti di pesantren mungkin karena kemarin ini sudah janjinya hari kemarin tidak menyalahi janji. Jadi jangan sampai ayat berbulan itu salah jangan sampai. Nah, jadi itu nanti bisa mungkin sementara gantian dengan pusat ini. Ya, nanti Mas Dir bisa menjaga dari santrinya untuk waktunya rutin karena semakin habis kader, semakin tidak dan harapannya juga enggak jadi usahakan biar pusat-pusat menangani secara sering. Kemudian jadi monggo kalau kira-kira ini boleh dibangun sedemikian rupa. Jadi saya minta jangan diwakilkan kepada anak-anaknya untuk muda. Mudanya dia bisa mocok, bisa mocok Quran terus sekali dididik. Bukan itu, tapi didik adalah didik, mengarahkan, membina, kemudian mengajar, komplit. Yang ketiga sanawiyah maupun SMK. Mohon maaf bagi guru yang tahun depan ini mungkin tidak dapat WA materi ya, dengan sangat hormat dan terpaksa karena kita kondisinya seperti ini, mungkin kami persilakan sementara untuk beraktivitas di rumah. Tapi kalau nanti kami membutuhkan dan berkenan kembali, ya maka kami pamit kembali. Mudah-mudahan itu seperti yang dikatakan ya Profesor tadi, Allahumma amin. Harapannya minimal SMK, PS 500 SMK
dan 500 pesantren, 1000 TPI ini yang hanya 300. Nah, terus berkembang dan terus berkembang. Yang terakhir, kalau sudah dikirim WA tidak ada dan kami perkuat dengan WA pribadi saya, ucapan terima kasih dan permohonan maaf bahwa untuk tahun depan bisa untuk beraktivitas dulu gitu. Dan kami berharap kepada semua mari yang terus berkarya jadikan antara kasih dan untuk menumpuk amal. Itu pertama ucapan permohonan maaf, dan sekarang yang terakhir tapi belum kita tutup yang kami sampaikan ucapan terima kasih yang pertama sebesar-besarnya atas kerawanan kehadiran panjenengan dari DPI sampai kepada SMK dan pengelola. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali Allah memudahkan segala urusan panjenengan semua. Amin.